Halo Mitra Semut, sampai jumpa lagi di Impact Podcast. Pada kali ini yang akan mengetengahkan topik tentang sustainability. Pada kesempatan ini saya sudah ditemani oleh senior daripada Sustainability Corporate Communication dan Sustainability Head of Sustainability di Nutrifood, yaitu Mbak Angelique. Mungkin biasa saya panggil Mbak Alike aja ya. Iya, Kang Goris. Apa kabar Mbak Alike? Baik, puji Tuhan sehat. Kang Goris apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ini masih di rumah berarti ya berkantor ya? Iya, masih WFH selama pandemi. Beberapa posisi yang bisa memang WFH, kami WFH. Gitu. Iya. Mudah-mudahan Mitra Semut juga dalam kondisi sehat walafiat nih. Oh iya, terima kasih Mbak Alike. Jadi seperti kita ketahui Mitra Semut bahwasanya konsep sustainability ini sudah berkembang cukup lama dari 80-an akhir 90-an, tetapi tentunya menjadi pertanyaan, menjadi sebuah kepenasaran banyak orang juga, apakah konsep sustainability ini juga bisa mewujud gitu ya, bagaimana cara mewujudkannya di kantor kita, di perusahaan kita, bagaimana juga mungkin mengidentifikasi peluang-peluang ataupun juga bagaimana mengukur kira-kira keberhasilan sustainability itu pada penerapan strategi di sehari-hari keputusan daripada perusahaan. Nah, oleh karena ini kita sebagai Nutrifood salah satu yang mungkin sudah lama menggaungkan sustainability, kita juga ingin membahas apa saja hal-hal yang mungkin cukup menarik dari sustainability di Nutrifood. Oke, Mbak Alika, kita mulai saja. Mungkin bisa diceritakan untuk pembuka kira-kira seperti apa sih overall perjalanan Nutrifood dalam sustainability ini? Oke, makasih banyak Kang Goris nih dikasih kesempatan untuk sharing mengenai sustainability ya ke Mitra Semut semua. Mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat ya buat kita semua. Untuk perjalanan sustainability di Nutrifood ini sebenarnya kalau dilihat dari aspek-aspeknya, khususnya di lingkungan dan sosial serta ekonomi, ini kami sudah lakukan mungkin sudah jauh lebih lama ya. Tapi Departemen Sustainability sendiri baru dibentuk tahun 2016 gitu. Dan memang istilah sustainability ini jujur buat teman-teman Nutrifood pada saat itu masih relatif baru gitu ya, kayak sustainability itu apa ya gitu. Tapi akhirnya dengan kami juga belajar di internal gitu ya, belajar mengenai sustainability, mencoba memahami, kemudian kami coba sosialisasi ke tim internal, benchmarking juga, kami melakukan banyak benchmarking, workshop, itu akhirnya sekarang udah lumayan paham nih teman-teman di Nutrifood gitu mengenai apa itu sustainability, bagaimana mempraktekkan prinsip-prinsip sustainability di dalam perusahaan dan apa sih manfaatnya untuk perusahaan itu sendiri gitu ya. Dan juga kami melihatnya sebagai kontribusi perusahaan terhadap pencapaian SDGs ini, target SDGs untuk Indonesia dan juga untuk global tentunya gitu ya. Karena memang kita kan hidup di negara Indonesia sebagai bagian dari warga global gitu. Jadi kami juga ingin ikut berkontribusi dalam hal tersebut gitu Mas. Jadi perjalanannya cukup challenging dan seru ya. Nanti mungkin saya bisa ceritakan detailnya nih nanti di belakang Mas Kang Goris. Ya, nah ini makin tak sabar kita ya, satu persatu kita bahas ini. Nah tadi kan Mbak Like sudah menyebutkan kalau memang menantang sekali gitu ya, mewujudkan sustainability ini. Karena butuh juga bagaimana membudayakannya menjadi corporate culture yang tidak mudah ya kalau bottom up. Nah ini kira-kira dari top down juga apakah ada gitu ya bentuk dukungan atau komitmen yang katakanlah sampai ke manajemen gitu dari CEO, dari pemilik perusahaan tentang sustainability ini? Betul. Jadi untuk yang pertama kali mencetuskan Departemen Sustainability ini memang langsung dari CEO kami, Pak Mardiwu. Beliau membentuk Departemen Sustainability tahun 2016 tadi. Tapi secara tone ya di setupnya oleh satu komite khusus yang disebut dengan Green Committee. Jadi memang pada saat itu masih fokusnya ke aspek lingkungan, makanya disebutnya Green Committee gitu ya. Sekarang sih rencananya mau diganti menjadi namanya jadi Sustainability Committee gitu kan, karena nggak cuma lingkungan aja tapi ada sosial dan juga ekonomi gitu. Jadi memang karena ini kami otodidak ya, jadi memang belajar sendiri, memang self learning, active learning, itu akhirnya kami coba petakan gitu aspek-aspek bisnis mana saja yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial serta ekonomi masyarakat. Lalu dari situ kita petakan titik-titik kritisnya dan kami coba reduce dampaknya kalau ke lingkungan,
lalu kami tingkatkan dampaknya kalau untuk sosial dan ekonomi gitu. Jadi memang mostly tone-nya atau target-targetnya itu di-set oleh Green Committee atau Sustainability Committee di internal gitu. Memang jadi kombinasi antara top down dan bottom up sih Kang Goris. Kalau untuk kayak strukturnya gitu ya, bahwa memang ini kita mau mengarah ke sustainability itu top down. Tapi mengenai target-targetnya di masing-masing aspek itu kami bottom up gitu, Kang Goris. Nah, menarik tadi. Jadi secara leadership gitu ya, memang ada kepemimpinan yang sangat kuat di sustainability ini. Lalu tadi saya dengar adanya tentang menarik adanya lintas sektor ya, lintas unit bisnis untuk membentuk head tadi tentang green gitu ya, tentang green committee. Nah ini siapa aja ya Mbak kalau boleh tahu yang kira-kira dari departemen mana, dari divisi mana, dan mungkin apakah ada juga perwakilan dari direksi atau board dalam komite ini? Oke, kalau untuk sustainability committee ini memang benar-benar cross departemen banget nih Kang Goris. Jadi dari mulai supply chain ya, dari awal dari mulai procurement gitu ya, dari R&D, kemudian dari produksi, dari distribusi, kemudian HR, office, itu semuanya terlibat gitu. IT juga gitu ya, finance even gitu, karena untuk untuk penghitungan biayanya gitu kan, itu cross sih, dan levelnya yang terlibat itu sampai ke head of division, lalu kami mereport ke CEO dan direktur. Gitu, Boris. Jadi tadi ini ya sangat lintas sektoral gitu ya, karena memang mungkin bisa menjadi juga dasar perencanaan mungkin ya untuk aksi korporasi ataupun mungkin proses investasi ke depan, atau mungkin tadi bagaimana cara reduce cost dan sebagainya ya Mbak Angelique. Betul, betul. Oh ya, dan sampai ke divisi marketing dan promotion juga terlibat di situ. Nah ini tadi sudah menyinggung kisi-kisinya Mbak Angelique tentang panjang ya, bagaimana siapa saja terlibat dan juga siapa saja dalam perusahaan yang memang menjalankan aspek sustainability. Nah mungkin sekarang bisa didetailkan oleh Mbak Angelique kira-kira apa saja nih program-program atau mungkin yang menjadi unggulan gitu ya dari sustainability ini di bidang lingkungan, sosial, atau mungkin bagaimana dampak ekonomi ini dijalankan. Mungkin tadi di bagian marketing, di bagian procurement, kira-kira apa saja Mbak langkah konkretnya? Oke. Mungkin saya akan coba jelaskannya based on frameworks 17 goals dari SDGs ya, Kang Goris ya. Di situ kan ada semua ya, 3 aspek itu semua tercantum di sana, termasuk juga bahkan ke partnership gitu ya. Kalau dari goal pertama aja no poverty gitu, itu kami menjalankan good welfare ya untuk karyawan gitu. Jadi memang kesejahteraan gitu, memperhatikan kesejahteraan karyawan, baik kesehatan, terus kemudian ya pasti benefit gitu ya, dan juga termasuk wellness, terutama saat pandemi ini juga faktor wellness sangat-sangat kritis gitu ya, sangat harus diperhatikan. Itu juga kami sangat memperhatikan itu. Terus kemudian, tapi kalau no poverty kan memang lebih fokus ke ekonomi ya, jadi memang good welfare, memiliki package dan benefit yang kami bisa bilang cukup baik gitu ya. Dan kemudian mungkin ada cerita menarik nih, bahkan waktu pandemi kemarin gitu ya, itu di saat mungkin perusahaan-perusahaan lain cukup banyak yang mengalami pemotongan gaji mungkin ya gitu, atau delay gitu, Nutrifood ini malah dari top manajemen malah memberikan ekstra bonus gitu. Ekstra bonus untuk karyawan dengan salah satu tujuan juga agar karyawan itu dapat berbagi gitu, dapat berbagi ke orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi kami melihat itu sungguh satu value yang sangat berarti ya buat karyawan gitu. Untuk jadi perusahaan juga ingin membantu nggak cuma karyawannya aja, tapi juga sampai ke luar karyawan. Terus kemudian poin kedua yang zero hunger, itu kami punya program, kami membagikan food surplus, produk surplus ya, kami donasikan melalui bank-bank makanan atau food bank, gitu seperti Food Cycle Indonesia, kemudian di Bali itu ada Scholars of Sustenance, dan juga di Surabaya ada Garda Pangan kami akan mulai, dan di Bandung juga akan segera mulai dengan Food Bank Bandung. Kemudian untuk poin ketiga, goal ketiga ya, good health and well-being, itu sudah kami lakukan cukup lama. Dari brand kami Tropicana Slim ini mengedukasi mengenai kesehatan, mengenai batasi GGL, tentang cegah diabetes dan penyakit degeneratif, itu
seluruh Indonesia ya, itu bekerja sama juga dengan pemerintah, baik Kemenkes, Bappenas, Dinkes gitu, dan juga dengan NGO. Kami juga tergabung di Sun Scaling Up Nutrition Business Network, itu untuk peningkatan nutrisi masyarakat secara umum. Kemudian kerjasama juga dengan Komnas PT untuk pengendalian tembakau. Kemudian bekerjasama dengan komunitas, dengan sobat diabetes, dengan semua murid, semua guru ya. Kemudian juga Tropika Naslim ini kami sudah melakukan edukasi di Facebook berupa talkshow kesehatan, dan kalau Elmen itu edukasi di YouTube. Jadi gimana untuk menjaga kesehatan lebih bugar gitu ya, dengan berbagai exercise dan nutrisinya gitu. Kemudian untuk goal keempat itu quality education, kami juga melakukan encouragement buat karyawan gitu untuk terus melakukan learning and growth. Bahkan kami punya yang namanya Nutriversity. Nutriversity itu semacam online course yang bisa diikuti oleh seluruh karyawan gitu ya, dan untuk beberapa level karyawan juga harus mengikuti semacam management development program gitu supaya tetap terdevelop gitu untuk secara dari edukasinya. Itu untuk di internal. Kemudian kalau untuk di eksternal itu dari brand Hilo juga memiliki program namanya Hilo Learn and Play. Jadi bikinkan bahan pengajaran online gitu. Karena ini selama pandemi ya, jadi online, kerjasama dengan Kemendikbud dan kami dan juga dengan sekolah-sekolah itu disiarkan di komunitas sekolah di seluruh Indonesia gitu. Kemudian untuk goal kelima itu gender equality. Ini mungkin menarik nih ya. Nutrifood itu kan perusahaan manufacturer, pabrik ya gitu. Tapi semua kepala pabrik ini perempuan, Mas. Kami ada 3 pabrik, semuanya itu kepala pabriknya perempuan gitu. Nah, perempuan ini di Nutrifood memiliki kesempatan yang sama persis dengan para laki-laki gitu ya, nggak dibedakan, dan bahkan top level di Nutrifood itu mayoritas perempuan juga. Gitu ya. Jadi ada berapa ya? Ada 12 perempuan dan 3 laki-laki. Sekarang udah lebih banyak sih laki-laki, tapi masih majority masih perempuan lah gitu. Lebih dari 50%. Gitu. Terus kemudian untuk goal ke-6 ini clean water and sanitation. Ini kami melakukan berbagai inisiatif untuk contohnya efisiensi konsumsi air. Kemudian kami berusaha untuk mengurangi konsumsi air tanah atau penggunaan air tanah ya. Tapi dengan meningkatkan penggunaan air daur ulang. Jadi kami daur ulang air dari produksi maupun air wudhu juga didaur ulang gitu ya untuk keperluan domestik. Kemudian kami juga meningkatkan penggunaan air tada hujan. Kebetulan pabrik kami salah satu di Bogor dengan tingkat hujan yang cukup tinggi gitu ya, curah hujan cukup tinggi, jadi kami manfaatkan. Dan juga untuk di pabrik kami di Sentul kami ada pembuatan embung gitu buat menampung air untuk reservoirnya gitu. Kemudian untuk yang goal ke-7 nih, affordable and clean energy, ini kami juga melakukan berbagai inisiatif untuk efisiensi energi, terus kemudian meningkatkan penggunaan energi bersih dan terbarukan, misalnya gas alam, dan juga kami ada solar panel juga. Kemudian penggunaan peralatan listrik yang ramah lingkungan, gitu. Jadi semua lampunya diganti LED, AC-nya juga diremajakan dengan yang ramah lingkungan, dan optimasi peralatan-peralatan listrik lain. Gitu. Kemudian untuk goal ke-8 ini decent work and economic growth. Ini kami berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman, pastinya ya, dan layak juga. Kemudian distribusi produk ini sampai ke pelosok ya, dengan skema yang menguntungkan bagi pedagang. Ini khususnya untuk Nutrisari ya. Nutrisari itu memang distribusinya paling luas sampai ke pelosok, dan juga kalau pedagang jualan Nutrisari itu pasti untung deh gitu. Ini untuk meningkatkan perekonomian di daerah ya. Kemudian kami juga ada support UMKM. Brand kami Lokalatif punya program Lokapreneur namanya gitu. Itu kami melakukan pembinaan terhadap beberapa UMKM gitu ya, benar-benar dikasih pelatihan gitu ya oleh top management Nutrifood gitu, diberikan beberapa support gitu supaya bisa lebih berkembang lagi. Ini juga sesuai dengan culture kami yaitu excellence gitu, supaya lebih oke lagi nih. Mas Kang Goris nih kalau ada mau pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Oh iya.
Nah, kira-kira tadi kan banyak juga Mbak Angelik ya dari segi stakeholder keterlibatannya tentunya sangat beragam. Kemudian tadi banyak programnya. Kira-kira ada challenge nggak terkait bagaimana mengukur dampak daripada program sustainability itu kepada perusahaan? Atau mungkin bagaimana trik-triknya? Apakah juga secara misalnya swakelola untuk mengukurnya atau juga mungkin melibatkan pihak luar gitu? Kira-kira bagaimana juga? Oke, kalau untuk pengukuran kami menggunakan ini ya framework dari GRI. Jadi secara voluntarily itu dari tahun 2017 kami sudah mulai membuat sustainability report itu menggunakan standar GRI di mana setiap inisiatif itu diukur improvement-nya. Karena kalau GRI sendiri kan dia nggak ada standar yang bagus tuh harus berapa gitu ya. Tapi dilihat current condition-nya seperti apa, lalu dari tahun ke tahun itu mengalami improvement gitu. Nah, kami membuat sustainability report ini setiap 2 tahun dan kami ukur improvement-nya. Jadi misalnya kalau indeks energi itu kalau semakin rendah semakin bagus gitu kan. Terus kemudian pengelolaan waste misalnya itu jika semakin tinggi pengelolaannya itu semakin bagus gitu. Jadi kami lihat seperti itu. Kemudian di dalamnya itu ada performa lingkungan tadi seperti energi, air, waste dan supply chain dan juga performa sosial itu untuk community development gitu. Nah, terkait dengan terkait dengan community development nih Kang Goris gitu ya. Itu kalau dilihat dari goal ke-9 itu industry, innovation and infrastructure. Ini tadi kami melakukan praktek bisnis yang berkelanjutan. Berusaha ya, kami petakan tadi yang seperti saya ceritakan itu dengan resource use efficiency, jadi penggunaan sumber daya yang se-efisien mungkin gitu ya. Terus kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kami berusaha untuk melakukan scientific research gitu di bidang nutrisi dan makanan, kesehatan khususnya ya. Ini juga sesuai dengan culture kami di innovation gitu Kang Goris. Nah, kalau masuk ke goal 10 itu mengenai reduce inequality itu sesuai juga dengan culture kami yaitu respect. Ini kami membuka kesempatan untuk bekerja untuk masyarakat ya dan untuk dipromosikan gitu ke semua karyawan itu nggak melihat usia, nggak melihat gender, kecuali kalau udah usia pensiun tentunya ya gitu kan, atau usia di bawah umur gitu jelas kami tidak terima gitu. Tapi kalau di usia produktif itu kami terbuka, nggak menutup kemungkinan. Jadi kayak ada manajer yang masih muda beliau sudah qualified jadi manajer ya diangkat jadi manajer gitu. Terus kemudian nggak lihat dari gender juga perempuan atau laki-laki sama aja, tidak melihat ras, tidak melihat suku, agama maupun status ekonomi gitu. Jadi kami juga bahkan kami di Lokalate ada support UMKM yang difabel. Jadi sekarang kan mulai banyak kafe-kafe yang dikelola oleh teman-teman difabel ya, gitu kayak Kafe Sunyi gitu kan. Itu kami coba support mereka sih gitu. Jadi supaya memberikan menunjukkan juga bahwa mereka juga memiliki kesempatan dan potensi yang sama nih gitu, nggak didiskriminasi lah gitu kan. Gitu. Dan untuk poin ke-11 ini mungkin lanjut sustainable cities and communities itu kami melakukan waste management melalui 3R ya, reduce, reuse, recycle. Ini kesannya sangat common dan sederhana tapi impact-nya itu sangat besar sih kalau kita bisa melakukan 3R aja gitu ya. Contohnya nih Nutrisari juga memiliki program Nutricycle itu sejak tahun 2017. Itu kami melakukan workshop dan pembinaan ke bank sampah dan juga pemanfaat limbah. Blessing in disguise selama pandemi ini karena jadinya online, yang tadinya Nutricycle ini cuma buat teman-teman bank sampah di Jabodetabek, tapi sekarang karena pandemi jadinya seluruh Indonesia bisa ikut yang gitu dari Sabang sampai Merauke tuh akhirnya bisa ikutan gitu. Kemudian untuk poin goal ke-12 itu responsible consumption and production, ini kami melakukan efisiensi sumber daya ya, dan juga berusaha untuk memverifikasi sumber bahan baku dan kemasnya itu dari mana gitu, tercertified atau enggak gitu kan, legal atau enggak gitu. Terus kemudian juga optimasi proses produksi gitu. Jadi secara produksi juga kami berusaha untuk responsible. Gitu Ini kan yang lagi hot-hotnya ini terkait plastik ya, balik ke yang mungkin karena bagaimana strategi sustainability ini mengurangi secara desain dari hulu gitu ya, bagaimana nanti
strategi buat packaging ini semakin berkurang gitu. Kira-kira ada nggak yang sudah mungkin menarik ya, atau mungkin sedang diprogramkan untuk tadi dari hulu gitu untuk mengurangi packaging ini, Pak? Betul, Kang Goris. Ini juga kami terus melakukan riset gitu karena memang produk kami portfolionya sangat luas ya. Jadi sekarang ini memang ada program untuk memproduksi atau meningkatkan penjualan produk-produk dengan kemasan yang lebih besar gitu. Jadi penggunaan kemasannya lebih sedikit gitu kan. Gitu. Tapi memang ada kita juga nggak bisa memungkiri bahwa masyarakat kita kan secara ekonomi juga kadang mereka nggak semuanya bisa kemasan yang besar ya gitu karena kan secara sekali pembelian itu jadinya lebih tinggi gitu harganya dibanding kalau yang kecil-kecil gitu. Jadi ini memang sedang dibuatkan strateginya bagaimana supaya konsumen juga bisa tetap mampu membelinya gitu ya, affordable gitu kan, tapi juga kemasannya juga bisa lebih sedikit gitu. Atau kami juga sedang riset alternatifnya yaitu menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi misalnya walaupun masih ada kemasannya, tapi at least dia lebih ramah lingkungan gitu. Jadi bisa terdegradasi di alam gitu kan. Terus juga kami melakukan berbagai inisiatif untuk melakukan pengelolaan kemasan tadi gitu. Jadi ada program take back kemasan dari konsumen gitu. Terus take back kemasan dari distributor, lalu diolah kerjasama dengan para pemanfaat untuk di-recycle. At least jadi supaya nggak jadi sampah karena kami juga punya target zero waste to landfill. Jadi nggak ada lagi sampah yang masuk ke TPA gitu. Bukan TPA jelek ya, tapi memang menurut kami TPA kurang ideal memang gitu kondisinya ya. Langkah akhir lah ya kalau TPA ini. Betul. Jadi sebisa mungkin nggak masuk TPA tapi udah bisa diolah dulu gitu ya menjadi bahan-bahan yang lebih bermanfaat lagi. Gitu Kang Faris. Nah, mungkin agak lompat sedikit balik ke ini tentang partnership for the goals ya. Tentunya tadi dengan banyak tidak luput ya untuk bagaimana kemitraan ini bisa digunakan secara produktif untuk tadi pencapaian sustainability. Nah, kira-kira pihak mana saja nih, atau mungkin kira-kira ada nggak peluang untuk komunitas atau social enterprise buat bermitra dalam program sustainability ini yang juga dalam jangka waktu panjang mungkin bisa menghasilkan dampak ekonomi. Kira-kira siapa saja mungkin yang sudah bermitra dan mungkin apa kira-kira peluang yang bisa didengarkan atau disiapkan oleh komunitas untuk bisa bermitra dengan Nutrifood? Ya, Ngoris, ini untuk goal ke-17 ini memang kami sesuai banget sama culture Nutrifood itu collaboration. Gitu, kami udah kerjasama dengan cukup banyak pihak ya, mulai dari pemerintah tadi, dari Kemenkes, dari Kemendikbud, Bappenas gitu. Terus kemudian ada beberapa NGO juga seperti IBCSD, Indonesian Business Council of Sustainable Development, kemudian juga dengan CEIA itu Clean Energy Investment Accelerator gitu ya. Terus kemudian dengan komunitas ini dengan bank sampah kami melakukan kerjasama dengan cukup banyak bank sampah di Indonesia, UMKM juga pemanfaat limbah ya terutama gitu, karena kami kan juga menghasilkan sampah bisa dibilang di seluruh area distribusi kami, jadi kami mencari partner UMKM untuk bisa kerjasama untuk mengelola sampah yang kami hasilkan, baik dari distribusi maupun dari konsumen juga. Kemudian dengan private sector tentunya seperti retailer, distributor, dan juga supplier, itu kami lakukan kerjasama supaya bisa menjalankan bisnis yang berkelanjutan juga dari hulu sampai hilir gitu. Jadi bukan cuma ada itu ya, ada encouragement dari Nutrifood kepada supplier buat juga tadi ya menerapkan kaidah sustainability juga. Betul, sudah mulai sih Kang, dari tahun lalu kami mulai untuk memperkenalkan itu gitu. Beberapa supplier memang sudah cukup advance ya, karena ada beberapa supplier dari perusahaan global juga gitu. Biasanya perusahaan global sudah lebih advance, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang lokal mereka juga kayak baru tahu gitu kan. Jadi kami coba perkenalkan, kami coba sosialisasi supaya mereka juga bisa melakukan praktek bisnis yang berkelanjutan juga gitu. Dan juga kami berpartner juga dengan media gitu untuk meningkatkan awareness masyarakat umum tentang sustainability gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai misalnya pemilik usaha atau misalnya juga sebagai individu gitu, sebagai individu di karyawan gitu kan, itu bisa ngapain aja sih ini di sustainability. Kami juga berpartner dengan media. Jadi kalau tadi Kang Goris tanya mengenai UMKM, komunitas itu sudah cukup banyak sih Kang Goris, kami bekerja sama gitu ya dengan komunitas, contohnya misalnya Generation ID,
itu Waste Hub, itu juga kami juga bermitra dengan mereka di beberapa proyek. Sangat menarik Mbak Like. Jadi kalau tadi Mbak penasaran dengan, karena kan memang Nutrifood ini punya banyak pabrik ya, bisnis unit di mana-mana. Nah itu kira-kira ada nggak sustainability ini secara structure di pabrik gitu, atau mungkin di bawah mana gitu, kalau di pabrik atau di bisnis unit, untuk yang bisa monitoring harian atau mungkin kepada tadi evaluasi di lapangan. Ya, jadi tim dari Sustainability Committee itu memang terdiri dari beberapa divisi termasuk di pabrik, Kang Goris. Gitu. Jadi kalau misalnya di pabrik itu misalnya contohnya dari tim engineering, dari tim produksi, itu juga tergabung di Sustainability Committee. Jadi kalau engineering mereka akan mencoba untuk bagaimana untuk penggunaan energi bersih yang lebih besar gitu kan. Bagaimana efisiensi energi dari pengaturan mesin misalnya gitu. Bagaimana penggunaan air dari tada hujan maupun juga recycle water gitu. Itu juga tergabung di situ Kang Goris. Jadi nggak cuma office tapi juga pabrik. Terutama pabrik ini dampaknya sangat besar sih gitu, karena memang penggunaan energi, penggunaan air di sana memang, dan produksi waste di pabrik lebih besar gitu dibanding di office gitu ya. Jadi memang sangat berperan sih mereka di sana gitu. Jadi untuk terkait ini juga kami melakukan edukasi tentang climate change itu ke karyawan, baik di pabrik maupun di kantor gitu ya, dan melalui sosial media maupun juga sesi-sesi green sharing gitu. Jadi supaya dalam bekerja teman-teman ini semua mengetahui ini ngapain sih ngelakuin ini gitu. Karena memang ini kita harus melakukan climate action gitu kan, sesuai dengan goal ke-13 itu melakukan climate action, karena ini dampaknya juga ke lingkungan kita sendiri gitu kan, juga termasuk ke future generation gitu. Jadi mereka ada reason why-nya, bukan cuma misalnya efisiensi energi, oh cuma mau hemat biaya aja nih perusahaan gitu, nggak gitu kan. Alasannya memang karena ada reason behind it yang ya bigger goals di situ gitu ya. Walaupun nanti dampaknya impact-nya ke penghematan biaya gitu kan ya, finansial ke perusahaan, yaitu ya bisa dibilang bonus lah gitu, karena sebenarnya tujuan utamanya adalah efisiensi sumber daya gitu, supaya kita tidak melampaui biocapacity ya, footprint kita tuh tidak melampaui dari biocapacity yang dimiliki oleh bumi kita kan gitu. Nah, tadi berbicara mengenai karyawan awareness nih, bahkan Nutrifood ini sudah terkenal lama dengan rumah kedua gitu ya. Apakah ini juga ada hubungannya dengan sustainability, dalam artian bagaimana misalnya kontribusi volunteerism dari karyawan, dan apakah reaksi daripada karyawan apakah merasa menikmati atau mungkin malah berkontribusi juga kepada produktivitas, dan ketika mereka punya social cost itu apakah mereka terlibat, dan kira-kira bagaimana respon karyawan? Ya, Kang Goris, kami juga melakukan survei engagement karyawan ya setiap tahun, dan itu terlihat dari di situ karyawan memang merasa terengage dengan program-program seperti ini gitu. Jadi mereka melihat kerja di Nutrifood tuh nggak cuman kerja di satu perusahaan yang nyari profit aja gitu ya, tapi juga perusahaan ini memiliki kontribusi terhadap keberlanjutan nih ya, kontribusi ke lingkungan, kontribusi ke sosial gitu, dan juga ke ekonomi bangsa gitu. Jadi menjadikan karyawan ini bekerja jadi merasa lebih bermakna sih gitu. Jadi kerja bukan cuma untuk dapat gaji gitu, tapi benar-benar dengan kerja di Nutrifood itu kita juga melakukan kontribusi yang lebih besar nih terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat, dan juga terhadap ekonomi secara keseluruhan gitu. Jadi ini dengan volunteerisme juga gitu ya, jadi teman-teman juga ngerasa lebih happy sih. Kalau dari engagement survey itu lebih happy bekerja di Nutrifood, karena itu tadi diberikan kesempatan, diberikan waktu gitu ya untuk melakukan aksi-aksi sosial yang sesuai dengan minat mereka gitu ya. Dimana kalau kita memang kan, kalau kita semakin kita berbagi, itu kita jadi lebih bahagia ya Kang Goris ya gitu. Jadi lebih happy aja sih kerja di rumah kedua. Dan enaknya di Nutrifood ini kerjanya di rumah terus ya, karena kalau nggak di jadi di rumah kedua ya. Oh ya benar. Benar.
Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan yang sangat kesimpulan gitu, yang mungkin sangat inilah pamungkas gitu. Kira-kira dengan tadi berbagai macam upaya gitu ya, fokus juga concern Nutrifoods selama ini kepada sustainability, untuk shareholder kira-kira apa memandang sustainability ini hanya tadi sebagai responsibility, itu tak kontribusi, atau juga sudah ada korelasi positif dari bagaimana sustainability berkembang, tapi juga financial performance juga berkembang, misalnya dari segi value, reputasi, maupun mungkin tadi pendapatan perusahaan. Nah, ini boleh dijawab nggak, balik ke? Oke. Ya kalau dampak secara langsung gitu mungkin jujur belum kami ukur juga ya. Tapi kan sebenarnya kalau di ya perusahaan ini nggak bisa 1+1 sama dengan 2 juga gitu Indonesia gitu. Banyak faktor lah gitu, banyak faktor yang mengaruhi termasuk tadi dengan karyawan yang lebih engage atau lebih merasa ter apa terkoneksi dengan perusahaannya gitu. Itu secara nggak langsung mereka akan do extra miles gitu. Mereka akan do extra miles, akan berusaha untuk lebih produktif gitu ya, berusaha untuk memberikan kontribusi yang lebih gitu kepada perusahaan gitu. Nah, jadi itu pasti dampaknya juga akan berdampak ke ya kalau misalnya orangnya adalah orang sales gitu kan ya, jadi pasti salesnya bisa jadi lebih besar gitu kan. Atau kalau orang produksi mungkin efisiensinya jadi lebih besar gitu. Jadi menurut kami itu berdampak walaupun kami nggak ngukur benar-benar ngukur secara matematis ya gitu. Dan kalau dilihat dari angkanya itu mungkin bisa dilihat dari kayak efisiensi gitu ya, itu kelihatan sih gitu efisiensinya setiap tahunnya dari misalnya dari sektor energi berapa, dari sektor air berapa gitu. Tapi kalau masalah sales penjualan itu kan banyak faktor ya Kang ya. Jadi kami juga ada program marketing gitu kan dan banyak program lain gitu. Tapi sedikit banyak kami percaya faktor employee engagement karena program-program sustainability ini sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap performa dari masing-masing karyawan. Jadi sangat ini ya, sangat tadi kentara bahwasannya banyak sekali ya manfaat daripada sustainability ini, tidak hanya punya sebuah konsep, tapi tadi kepada reduction maupun efisiensi, maupun tadi bagaimana motivasi karyawan ya, bagaimana juga tadi partnership dan mungkin tadi dukungan masyarakat secara umum ya, yang bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, kira-kira mungkin terakhir nih, balik ke ada nggak langkah-langkah yang mungkin tidak hanya tadi comply kepada regulatory framework, tapi juga mungkin bersifat inovasi yang ke depan, yang ini sedikit ke depan gitu, inovasi tentang sustainability ini yang sedang disiapkan atau mungkin sedang persiapan diluncurkan oleh tadi sustainability committee ini, Pak, ke depannya. Kalau untuk itu kami mau apa ya, mau comply, mau berusaha untuk memenuhi semua kriterianya dulu sih Kang gitu. Karena jujur aja sekarang belum 100% gitu ya. Masih banyak hal-hal yang masih kami perlu perbaiki gitu. Dan kayak di aspek community development contohnya gitu, itu masih banyak sekali room for improvement yang perlu kami lakukan sih gitu. Jadi belum mencapai seluruh Indonesia juga nih program community development yang dilakukan Nutrifood gitu, baru di beberapa area saja gitu. Jujur kami masih mencari partner sebenarnya yang cocok gitu ya. Jadi salah satu mimpinya sih kami bisa memiliki partner di setiap, kalau bisa di setiap provinsi gitu ya, untuk menjalankan sustainability ini gitu di bidang, terutama di bidang penanganan limbah gitu ya. Dan dengan demikian bukan cuma menangani limbahnya aja, tapi kami berharap dengan berpartner di masing-masing, memiliki partner di masing-masing provinsi itu juga bisa memberikan kontribusi ke sosial maupun ekonomi area tersebut gitu. Jadi mungkin masuknya dari itu ya, dari penanganan limbah, tapi dengan kami memberikan support di sana, jadi akhirnya ekonominya juga terbantu dan secara sosial juga bisa terimprove gitu, Kang Boris. Itu sih mungkin sekaligus panggilan juga ya, call to action Mbak ya, untuk peluang tadi untuk bagaimana bisa bermitra yang mungkin tidak hanya bank sampah, tapi secara umum ya, komunitas atau startup yang sekarang lagi menjamur juga di bidang lingkungan ini, bidang persampahan,
untuk nanti bisa melihat sama-sama potensi dan juga bagaimana bisa link and match ya dengan tentunya proses bisnis di perusahaan maupun tadi juga di komunitas atau di startup social enterprise ya. Jadi mungkin menjadi tadi juga perbendaraan hasanah buat kita yang lebih luas untuk nanti bisa mitra semut atau teman baik komunitas juga bisa nanti menangkap peluang ini. Ya, bisa mungkin banget. Mbak Like kira-kira ada pesan terakhir, Mbak, untuk nanti perusahaan yang tentunya juga bisa terinspirasi dari tadi langkah-langkah sustainability di Nutrifood atau mungkin buat komunitas, pesan dari Mbak Like? Oke, mungkin dari saya pribadi ya, Kang Goris, kalau saya melihat sustainability itu dimulai dari diri kita masing-masing ya, bukan tanggung jawabnya pemerintah saja, bukan tanggung jawabnya NGO saja gitu ya, tapi kita semua gitu bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ini gitu. Jadi gaya hidup kita nih sangat berpengaruh. Jadi kita sebagai individu mungkin satu orang gitu, tapi kalau ada 270 juta orang itu dampaknya sangat-sangat besar gitu kan. Jadi mungkin pesan dari saya, yuk kita sebagai individu kita harus mau buka mata dan peduli gitu terhadap isu keberlanjutan ini gitu. Jangan berpikir itu urusan pemerintah deh gitu. Itu urusannya UN deh gitu, itu urusannya NGO deh gitu. Tapi ini urusan kita semua. Gitu. Karena isu keberlanjutan ini berdampak ke lingkungan hidup kita, ke masyarakat kita di sekitar kita, dan akhirnya berdampak juga ke ekonomi negara ini gitu. Dan tidak ada saat yang tepat untuk berpikir ulang tentang ini di saat seperti sekarang ya, di saat ekstrim di mana pandemi gitu ya, di mana kita semua bisa berpikir kalau memang semua yang kita nikmati ini tidak bisa take it for granted ya, semua itu memang harus kita hayati dan juga kita pikirkan bagaimana dampak tidak hanya buat sesama tapi juga buat alam dan lingkungan. Betul. Terima kasih Mbak Like, terima kasih Nutrifood atas inspirasi. Semoga bisa terus menjadi inspirasi buat sustainability di perusahaan dan juga tentunya mitra semut semua perusahaan komunitas bisa menangkap peluang ini, tidak hanya model tadi benchmarking tetapi juga untuk peluang-peluang kemitraan ke depan. Sampai jumpa lagi di edisi Impact Podcast berikutnya. Salam dampak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Like. Terima kasih Kang Goris, mitra semut semua.